Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar bahwa penghuni neraka itu banyak dari golongan wanita. Ini berdasarkan sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fukara, atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lainnya meriwayatkan dari Imran bin Husain, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Berdasarkan dua hadis tersebut menjelaskan bahwa neraka akan banyak dihuni oleh kaum wanita. Lantas apa alasannya yang menyebabkan wanita menjadi penghuni terbanyak di neraka? Inilah penjelasannya. 10 alasan wanita masuk neraka. 1. Kufur terhadap suami. Suami memang bukan sosok yang sempurna, namun ketika suami telah berbuat yang terbaik sesuai kemampuannya dan istri tidak mensyukurinya dan bahkan selalu mencari kesalahan atau mencari kekurangannya dan meremehkan hingga tidak melayani suami sebaik mungkin, maka baginya adalah siksa neraka, sebab istri pada dasarnya memang harus tunduk dan mengikuti suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.'" Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 2. Pakaian tidak sesuai syariat. Pakaian ialah salah satu penyebab banyaknya wanita yang masuk neraka. Banyaknya wanita yang begitu bangga memperlihatkan auratnya, atau memakai pakaian muslim namun tidak sesuai syariat Islam. Seperti pakaian yang ketat, menampilkan lekuk tubuh, tipis dan bahkan penuh warna-warna mencolok untuk atau menyerupai kaum kafir, sehingga terjerumus dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikat mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong, dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya, kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain itu Ibnul Abdil Bar juga menyatakan, wanita-wanita yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memakai pakaian tipis yang menampakkan tubuhnya ataupun yang menunjukkan bentuk tubuhnya dan tidak menutupinya. Wanita yang demikian ialah wanita yang merasa benar dalam berpakaian padahal pakaiannya tidak sesuai syariat Islam. 3. Mengutamakan kesenangan dunia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia. Wanita yang hanya tertarik mengejar kesenangan dunia seperti uang, harta, jabatan dan lain-lain, serta lupa akan kehidupan akhirat, nantinya akan mendapat balasan berupa kehidupan yang hina di neraka. Keempat, mengingkari kebaikan suami. Perihal tentang seorang istri yang mengingkari suaminya ini juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kaum wanita banyak terjerumus ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya, dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat An-Nasai. Wanita yang selalu menuntut suami untuk berhubungan dengan duniawi dan tidak menghargai suami bukanlah sosok wanita yang baik, dan tempatnya adalah di neraka, sebab ia tidak mengakui kebaikan suami.
5. Meminta berpisah dengan suami tanpa sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Wanita yang meminta cerai suami tanpa alasan yang diperbolehkan syariat Islam itu dianggap telah berkhianat dan menjadi penyebab untuknya masuk ke dalam neraka. 6. Memakai wewangian di luar rumah. Dalam hal ini Ilmu Zahabi rahimahullah menyatakan di dalam kitab Al-Kabair, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat ialah memakai minyak wangi dengan seumpamanya jika mereka keluar rumah. Minyak wangi yang dipakai wanita di luar rumah menyebabkan orang lain menjadi tertarik dan menyebabkan fitnah, dan hal itu juga dapat menjadi sebab mereka masuk neraka walaupun sering dianggap sebagai hal yang sepele. 7. Berlebihan dalam berhias. Wanita yang berlebihan dalam berhias, itu juga dapat menjadi salah satu alasan terjerumusnya seorang wanita ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Sering memang kita melihat wanita-wanita yang begitu berlebihan dalam berhias atau memakai make up untuk dipamerkan di hadapan selain mahramnya. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan fitnah dan menimbulkan penyakit hati. Selain itu wanita juga tidak dianjurkan untuk menambahkan perhiasan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. 8. Bepergian tanpa izin suami. Hal ini pun juga dijelaskan dalam Al-Quran pada Surat Al-Ahzab. Menetaplah di rumah kalian para wanita, dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah wahai para wanita, Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Wanita dilarang untuk keluar rumah walaupun dekat tanpa ada izin dari suami, sebab wanita merupakan tanggung jawab dan hak penuh atas suami. 9. Membuka aib orang, menggibah atau bergosip. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Seringkali wanita berkumpul atau bersilaturahmi namun diselingi dengan kebiasaan yang tidak baik, yakni bergosip yang lebih banyak membicarakan keburukan orang lain. Hal itu sungguh merupakan kebiasaan yang membawa kerugian dan neraka tentunya. Menjadi wanita sebisa mungkin harus mampu menjaga tutur kata dan tidak membicarakan atau menyebarkan aib orang lain. 10. Tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat fardu 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tentunya hal ini berlaku untuk setiap laki-laki dan wanita. Dan barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu ini pasti akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah, kemudian ia kembali kepada keadaan semula. Dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, siapa ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril pun menjawab, mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Hadis riwayat At-Tabrani. 4 syarat wanita masuk surga. Sesungguhnya tidak sulit bagi seorang wanita meraih surga Allah. Paling tidak ada 4 hal yang bisa dilakukan seorang wanita untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita atau istri itu telah melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya dan mentaati perintah suaminya,
maka ia diundang di akhirat supaya masuk surga berdasarkan pintu yang mana ia suka sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, syarat yang pertama untuk wanita dapat masuk surga yaitu melakukan sholat 5 waktu. Sholat merupakan pemisah antara keimanan dan kekufuran yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Syarat yang kedua ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan anak Adam itu digandakan satu kebaikan dengan 10 yang jenisnya hingga 700 kali lipat." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah kecuali puasa yang dikerjakan untukku, maka akulah yang membalasnya. Dia menahan syahwatnya dan meninggalkan makan karena aku. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka atau berhari raya dan senang ketika menemui Tuhannya kelak. Dan demi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi, hadis riwayat Muslim. Syarat yang ketiga yaitu menjaga kehormatannya. Wanita solehah yang menjaga harga dirinya adalah wanita yang selalu menghiasi diri dengan akhlak Islam dan sifat-sifat terpuji yang dapat melindungi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia keluar rumah selalu menutup aurat dan menjaga perhiasan diri, tidak bersolek, pemborosan dan berwangi-wangian yang hingga menimbulkan fitnah. Menjaga pergaulannya, menjaga lidah dan tidak mengumpat dan tidak mengadu domba. Dia adalah wanita yang berilmu cerdik dan pintar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha." Hadis riwayat Muslim. Syarat yang keempat ialah berlaku untuk wanita yang sudah menikah yaitu mentaati perintah suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik istri adalah yang dapat memberikan hati suaminya ketika engkau melihatnya dan ketika dia menuruti perintahmu dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tidak di rumah." Hadis riwayat Tabrani. Semoga dari pembahasan singkat pada video kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.